kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mau berikan persembahan. Mari kita siapkan hati kita. Siapkan untuk memberikan persembahan. Apapun sudah. Kita angkat amplopnya sudah tersedia. Haleluya. Terima kasih. Yang membawa persembahan saya siapkan. Kita mau berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ucap syukur mempunyai Allah seperti-Mu. Sungguh Kau Allah yang mulia. Sebentar kami ingin memberi Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah Kau sucikan, kuduskan pemberian kami dapat memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini, terutama di gereja kami. Dalam nama Yesus kami ingin memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan pujian Jingle Bell. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride the one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride the one-horse open sleigh. Kita lagi bersama-sama, kita sambutlah, mari bersama kita bersuka karena hari Natal ini pasti kita. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka karena hari Natal ini telah tiba. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka karena hari Natal ini telah tiba. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Come awake, my soul. Bangunlah hai jiwaku. Mari kita datang, pujilah Dia. Terima kasih. Come awake, oh my soul, I will praise Him from the light of the dawn till I sleep. Let me sing of Your love and Your mercy.
bersatu dalam doa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami merasakan setiap sukacita Natal boleh kami terima. Dan kami percaya Tuhan, kumpulan orang, 2-3 orang berkumpul dalam Engkau. Engkau ada di tengah kami. Dan kami percaya Engkau ada di tengah kami. Engkau yang layak dipuji, disembah. Yesus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami hiduplah. Olehnya kami sungguh percaya Tuhan, malam hari ini Engkau sedang melawat kami. Malam hari ini Engkau sedang memberkati kami. Siapapun kami, dari yang kecil sampai yang tertua, Roh Kudus lawat kami dengan lawatan yang penuh kuasa. Bukan sekedar Natal biasa, tetapi Natal yang membawa kami kebahagiaan yang dari surga. Olehnya kami sungguh percaya Tuhan, Engkau sedang melawat kami, Engkau sedang memberkati kami. Olehnya biarlah terus seberangkan firman-Mu menjadi bagian yang terindah di dalam setiap telinga dan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Siap kuasa kegelapan, roh di udara, kuasa yang coba mengganggu dan mencuri firman-Mu, kami bersatu hati dalam nama Yesus. Kami tolak semuanya. Atas bawah ruangan ini dikuasai oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja, melawat, memberikan lawatan yang luar biasa. Kami percaya dengan biji sesawi iman kami ini Tuhan. Kami berkata Tuhan sedang melawat kami. Tuhan sedang membagikan kebahagiaan dari surga yang mulia. Terima kasih Bapa dalam surga. Sembunyikan hamba-Mu, biarlah sukacita yang boleh dari surga kami terima sekarang ini. Terpujilah Engkau dari kekal sampai selama-lamanya. Mari seberangkan firman-Mu ya Roh Kudus dengan bahasa yang sederhana yang bisa kami mengerti semuanya. Di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu bersukacita, amin. Haleluya. Kalau lihat kanan kiri kita, jangan bengong. Mari kasih senyum yang terindah. Haleluya. Karena hari ini saya diberikan tema Yesus datang membawa kebahagiaan. Haleluya. Yesus datang membawa kebahagiaan buat siapa Bapak Ibu Saudaraku? Buat saya, buat Bapak Ibu, buat kita semuanya. Haleluya. Ya, kasih salam, kasih senyum Bapak Ibu. Haleluya. Yang bawah juga kasih senyum satu sama lain. Yang belakang belum kasih salam. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, ya saya sudah sampai di tempat Bapak Ibu kira-kira jam 4 sore tadi Bapak Ibu. Haleluya. Karena kita pikir hari Natal ini luar biasa. Ya, hari Natal ini dahsyat luar biasa. Bukan hanya gereja yang ramai Bapak Ibu Saudaraku, tetapi jalan semuanya yaitu penuh sesak kendaraan dan semuanya tumpak brek ya, ada di tol Bapak Ibu Saudaraku. Dari sepanjang Bekasi sampai saya turun Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, arah ke Jawa ya, arah ke Pantura sedemikian padat merayap. Ya, itu mobilnya siapa semua Bapak Ibu ya? Ya, ada di sini yang belum punya mobil? Iya, berdoa tahun 2016. Bagi Tuhan tak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan sanggup. Hari-hari ini yang Tuhan taruh adalah kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau sanggup memindahkan gunung dan gunung itu akan beranjak. Haleluya. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang engkau rindukan, apa yang menjadi kebutuhanmu, coba lihat dan nantikan Tuhan. Maka engkau akan melihat, saudaraku, engkau akan menyaksikan betapa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Haleluya, amin Bapak Ibu. Karena kita percaya Yesus datang Bapak Ibu saudaraku, supaya Bapak Ibu saudaraku mendapat jaminan. Amin. Salah satu jaminannya itu keluarnya dari hati Bapak Ibu saudaraku. Yaitu apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu saudaraku bisa mantep. Di sini mana orang Jawa? Ya, mantep artinya saudara, kalau dari hati kita sungguh percaya, maka disitulah firman Tuhan katakan terpancar kehidupan.
Yang setuju katakan amin. Amin. Apa itu salah satunya Bapak Ibu Saudaraku? Yaitu satu kondisi di mana apapun yang terjadi, Bapak Ibu dan saya punya hati ini tenang, bahagia, penuh sukacita di dalam Tuhan. Ada yang tidak punya masalah hari ini atau kemarin-kemarin Bapak Ibu Saudaraku? Saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi bahwa siapapun kita Bapak Ibu Saudaraku, di dalam dunia ini kita masih ada masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau Saudaraku ada datang dalam gereja ini kemudian punya motivasi, saya datang kepada Tuhan Yesus, katanya semua beres, semua diberkati, Bapak Ibu, itu adalah bagian kecil cerita yang ada. Amin Bapak Ibu. Tetapi Tuhan juga mau melatih kita, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, di dalam dunia ini ada tantangan, ada rintangan, ada tekanan, ada himpitan. Di dalam rumah tanggamu mungkin ada kalutnya sedikit-sedikit. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak saudaraku, engkau menghadapi masalah. Tetapi pastikan Bapak Ibu Saudaraku, bukan masalah benar atau salah, haleluya, tapi respon kita, haleluya. Respon itulah yang menentukan Bapak Ibu dan saya tetap berdiri sampai hari ini, sampai sore hari ini. Dan saudara dan saya berkata, Ebenezer, haleluya, sampai di sini Tuhan sudah menolongku. Nah kita akan melihat peristiwa Natal Bapak Ibu Saudaraku dengan cepat, karena saya diberi waktu yang cepat padat Bapak Ibu Saudaraku, karena Bapak Ibu kita ini Natal sukacita aja, amin Saudaraku. Natal ini bergembira saja. Yang penting Bapak Ibu Saudaraku harus terima kebahagiaan Natal dari Tuhan dan bawa pulang itu, amin. Karena pertempuran sesungguhnya di dalam kehidupan ini bukan di gereja ini Bapak Ibu. Kalau di sini semuanya aman Bapak Ibu Saudaraku, yang ada peperangan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Di mana Pak Yohanes? Di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, amin. Kadang-kadang di jalan kita diserempet orang. Nah kita bisa tetap bersukacita atau tetap berbahagia, atau saudara boleh kurang ajar sama aja Bapak Ibu. Nah oke, mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua Bapak Ibu Saudaraku. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 mulai. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul apa di sana? Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawinan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam balungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Cukup Bapak Ibu Saudaraku. Nah Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, peristiwa Natal khususnya ketika malaikat Tuhan menjumpai orang-orang yang sederhana. Haleluya. Menjumpai orang-orang yang sederhana seperti gembala-gembala Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi malaikat itu berkata apa Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa Bapak Ibu? Kesukaan besar untuk siapa? Seluruh bangsa Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus dikatakan juru selamat dan bukan juru berkat. Nah,
Saudaraku harus pegang ini, amin Bapak Ibu saudaraku, supaya saudaraku tidak keblinger Bapak Ibu. Yesus adalah juru selamat bagi seluruh bangsa Bapak Ibu saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudaraku, hari-hari ini demikian luar biasa. Ya, apalagi Pak Hendra, saya di sana di Kecamatan Medan Satria, saya ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Bapak Ibu. Ya, dalam satu kelurahan aja kira-kira ada 80 gereja. Satu kecamatan itu ada 4 kelurahan. Bapak Ibu bisa bayangkan, hampir khususnya hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, ya, ada undangan lapis-lapis kira-kira minimal 3-4 ya undangan Bapak Ibu saudaraku. Ya, jadi demikian pindah-pindah, semua merayakan Natal, semua menerima berkat Natal, semua merayakan sukacita. Bahkan persiapan setiap gereja-gereja Tuhan itu demikian luar biasa. Saya percaya di tempat ini juga persiapannya luar biasa. Amin, Bu Nela. Ya, saya lihat penampilan di tempat ini, ibu-ibunya khususnya juga plus Pak Yohanes dan tim pemuji sini selalu baru, luar biasa. Ya, selalu fresh. Cuma yang nggak fresh ini panasnya luar biasa. Haleluya. Pak Yohanes harus tambah sini. Kalau ada acara harus ada AC standing di sini satu, sini satu, sana satu, Bapak Ibu saudaraku, supaya kita tidak ada di sauna, Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu saudaraku ciptakan yang model-model ada saljunya Bapak Ibu. Ya, ciprat-ciprat dikit nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ya, kayak Pak Yohanes, kayak saya sudah mulai penipisan rambut Bapak Ibu. Kalau panasnya seperti ini, foam model apa aja luntur Bapak Ibu. Saya ini dari pagi sudah siapin gel Bapak Ibu saudaraku. Ya, tapi apa boleh buat Pak Yohanes, kita harus ada penipisan rambut, tetapi sukacita kita tidak berubah dalam Tuhan. Haleluya. Nah, Yesus datang bagi semuanya Bapak Ibu dalam kapasitas yang sederhana. Ya, tapi sekali lagi firman malam hari ini untuk mendapat kebahagiaan Bapak Ibu, sekali lagi berangkatnya dari hati kita. Amin. Dari percaya kita, dari pandangan kita, dari sudut pandang paradigma Bapak Ibu harus dirubah. Ya, jadi ketika Bapak Ibu saudaraku jemaat yang terkasih di tempat ini, mari datang kepada Tuhan hari-hari ini, bahkan sebentar lagi 2016 Bapak Ibu. Mari pola pikir kita, hati kita, pengiringan kita kepada Tuhan, saudara harus berubah. Kita harus kuat, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa dunia semakin hari bukan semakin baik. Amin. Tapi semakin jahat dan semakin berantakan. Tetapi kita percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan ada jalan keluar dan kemenangan di dalamnya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Sudah percaya itu, amin Bapak Ibu saudaraku. Nah, sekali lagi penekanannya, Bapak Ibu mari berangkat dari hati dan paradigma kita. Biarlah kita merayakan Natal ini penuh sukacita. Amin Bapak Ibu. Saya yang terbayang pertama-tama ketika merayakan Natal sampai sekarang ini adalah peristiwa yang menyentuh hati. Bapak Ibu punya peristiwa yang menyentuh hati di hari Natal. Saya pribadi, saya selalu teringat, terkonek ketika saya sekolah minggu. Amin, betul ya Pak Hendra ya? Ya, sekolah minggu Bapak Ibu pertama kali saya diajak tetangga saya pas hari Natal Bapak Ibu. Saya background Katolik, pada waktu itu tetangga saya GPDI, saudaraku teman bermain, satu hari dia mengajak saya. Memang hati ini pengen untuk beribadah kepada Tuhan. Setiap kali saya bilang sama om saya, ya, om saya mau ikut ke gereja. Udah, anak kecil, ya kamu ntar aja dulu. Kamu sama teman-temanmu sendiri, biar om jalan sendiri. Saudaraku, ada kerinduan. Tetapi ada satu momen Bapak Ibu, ketika tetangga teman saya ngajak, yuk ikut sekolah minggu, yuk mari Natalan. Ya, saya penuh sukacita Bapak Ibu saudaraku. Saya datang ke sekolah minggu. Ada dua motivasi saya. Saya pengen melihat gerejanya. Yang kedua Bapak Ibu, saya pengen lihat hadiahnya yang dikasih apa. Haleluya. Betul kan Bu? Ya, Bu ya. Kadang-kadang
kita terpacu untuk itu Bapak Ibu Saudaraku. Ketika saya datang pertama kali Natal sekolah minggu, ya hadiah yang saya dapat Bapak Ibu Saudaraku, biasa anak-anak ya di kampung Bapak Ibu Saudaraku, yaitu apa? Buku dan pensil ya. Cuma itu stip ya, apa menghapus Bapak Ibu. Tetapi itu sungguh kami hargai. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Bapak Ibu Gembala kami meskipun orang Jakarta, tetapi dia ada pelayanan di Jawa Bapak Ibu. Saya ada di kota kecil di Rembang Bapak Ibu Saudaraku. Setiap bulan November ya Ibu Gembala akan berangkat Bapak Ibu Saudaraku ke Jakarta. Untuk apa? Pelayanan. Untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Dengan uang yang ada Bapak Ibu dia beli semua keperluan Natal. Haleluya. Khususnya anak-anak sekolah minggu dibeli Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan. Mereka berjuang demikian rupa. Tetapi satu hal yang saya lihat, Bapak Ibu Gembala saya tetap bersuka cita, tetap ada kebahagiaan melayani di satu desa yang kecil, di kota yang kecil. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga tidaklah sesuatu kebetulan Bapak Ibu, saya ada di tempat ini juga hasil didikan mereka. Haleluya. Dari sekolah minggu, dari situ startnya saya berangkat Bapak Ibu. Ya, dengar anak-anak muda, setiap jerih payahmu melayani Tuhan tidak sia-sia. Anak-anak muda setuju? Amin. Haleluya. Ya, artinya bahwa saya pernah menjadi satu tim Bapak Ibu Saudaraku untuk satu kelompok doa pemuda remaja. Juga bukan hanya doa, tetapi ada kelompok bersihin gereja, nyapu gereja, ngepel gereja, sikat-sikat ya kamar mandi, WC yang ada di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, saya baru tahu, haleluya, kalau itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan apa yang kami kerjakan tetap memberikan sukacita, kebahagiaan. Bapak Ibu Saudaraku, khususnya anak-anak muda, mari tetapkan, kuatkan hatimu untuk engkau tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin anak-anak muda. Haleluya. Ya, saudaraku, biarlah Natal ini menjadi sukacita kebahagiaan kita. Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, ya, Natal identik dengan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mari ubah pandangan kita, pemikiran kita. Yesus satu kali kelak dia akan datang kembali, tetapi bukan sebagai bayi. Haleluya. Tetapi mari siapkan diri kita Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, bahwa ada satu hari di mana Yesus Kristus datang, dia sebagai Tuhan dan Raja. Haleluya, sudah percaya itu? Sehingga kita boleh punya keyakinan satu hari Tuhan, aku akan berjumpa dengan engkau di awan-awan permai. Engkau akan berjumpa dengan Tuhanmu, bukan sebagai bayi yang kita rayakan seperti ini Bapak Ibu Saudaraku, tetapi ada satu hari dia yang layak disembah dan dipuji. Dia sebagai Tuhan dan Raja. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu, sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan, Bapak Ibu, supaya kita tetap bersuka cita, supaya ada bahagia dalam kehidupan kita, apa yang harus kita renungkan? Saudaraku, sekali lagi, Yesus bukan hanya sebagai bayi Bapak Ibu. Ya, yang pertama yang kita harus renungkan hari lepas hari, di dalam pergumulan, di dalam usaha, di dalam pekerjaanmu, ya anak-anak muda, di dalam karirmu dan semuanya. Yang ingat pertama Bapak Ibu Saudaraku, bukan saja dia bayi, tetapi ingat di dalam Matius 1 ayat 23. Apa itu Bapak Ibu Saudaraku? Dia datang sebagai Immanuel. Haleluya. Amin. Immanuel artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan menyertai kita. Ya, Yesus menyertai kita. Bahkan dia berkata, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Haleluya. Jadi itu yang kita renungkan, supaya setiap langkah kita anak-anak Tuhan tetap penuh sukacita, tetap saudaraku dalam hati kita kebahagiaan mengiring Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah tinggalkan. Dia tetap Tuhan yang Immanuel bagi kita semuanya. Haleluya. Dia sebentar lagi kita akan meninggalkan 2015. Dia adalah Immanuel bagi kita. Amin. Tetapi nanti ketika saudaraku masuk di tahun yang baru 2016, dia tetap Immanuel bagi kita.
Katakan kanan kirimu, Yesus Immanuel. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi bukan hanya sekedar bayi Bapak Ibu Saudaraku, tetapi